Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, perkenalkan nama saya Diva Inada dengan NIM 23111107. Kali ini saya akan membuat video tentang keterampilan membaca. Dosen pengampu Ibu Sri Afani MPD dengan matkul keterampilan berbahasa Indonesia. Oke teman-teman, pada video kali ini saya akan membahas tentang yang pertama, yaitu hakikat membaca. Membaca dapat definisikan sebagai kegiatan yang melibatkan kemampuan visual dan kognisi untuk memahami makna dari tulisan. Secara linguistik, membaca adalah proses penyandian kembali atau decoding yang berbeda dengan berbicara dan menulis yang berkaitan dengan penyandian atau encoding. Menurut Tarigan 1984, membaca juga melibatkan pengubahan tulisan menjadi bunyi yang bermakna. Selanjutnya, kita masuk kepada hakikat membaca. Ada 4 hakikat membaca mencakup beberapa aspek penting. Yang pertama, proses kognitif. Membaca bukan sekedar menggerakkan mata, tetapi juga melibatkan pemahaman yang mendalam terhadap teks. Pembaca harus mampu mengidentifikasi kata, memahami kalimat, dan menganalisis isi bacaan secara kritis. Yang kedua, keterampilan visual. Membaca memerlukan keterampilan visual yang baik, di mana mata mengikuti baris-baris tulisan dan memusatkan perhatian pada kata-kata untuk memperoleh makna. Yang ketiga, aktivitas interaksi. Membaca adalah kegiatan interaksi yang memungkinkan pembaca untuk memetik dan memahami makna dari bahan tertulis, mencakup pengenalan kata, pemahaman literal, serta interpretasi yang lebih dalam. Yang keempat, proses berpikir. Membaca juga merupakan proses berpikir yang melibatkan persepsi dan pemahaman informasi. Pembaca harus menghubungkan informasi dalam bacaan dengan pengetahuan dan pengalaman yang sudah dimiliki. Selanjutnya, kita akan masuk kepada tujuan membaca. Membaca memiliki berbagai tujuan yang penting, terutama dalam konteks pendidikan dan pengembangan diri. Ada 5 tujuan. Yang pertama, memahami informasi. Membaca bertujuan untuk memahami informasi yang terdapat dalam teks bacaan, yang dapat membantu pembaca mengembangkan intelektualnya. Yang kedua, artinya pengetahuan. Membaca memungkinkan individu untuk mengenal pengetahuan baru dengan informasi yang sudah dimiliki, sehingga memperkaya pemahaman mereka. Yang ketiga, eksperimen dan penelitian. Membaca memberikan kesempatan untuk melakukan eksperimen mental dan penelitian terhadap informasi yang dihasilkan dalam teks. Yang keempat, kesenangan. Banyak orang pembaca untuk menikmati keindahan bahasa dan cerita, menjadikannya sebagai hobi yang menyenangkan. Yang kelima, berpikir keterampilan menulis. Dengan membaca, seseorang dapat belajar bagaimana menyusun kalimat dan ide dengan baik, yang berkontribusi pada peningkatan keterampilan menulis. Selanjutnya, kita masuk kepada manfaat membaca. Membaca memiliki banyak manfaat yang dapat dirasakan oleh semua kalangan, baik anak-anak maupun dewasa. Ada 5 manfaat. Yang pertama, menambah wawasan dan pengetahuan. Membaca buku membantu individu memperoleh pengetahuan baru tentang berbagai topik dari budaya hingga sains. Yang kedua, memperluas kosakata. Aktivitas membaca secara rutin dapat meningkatkan pemahaman seseorang, sehingga memperbaiki kemampuan komunikasi mereka. Yang ketiga, meningkatkan keterampilan berpikir kritis. Dengan membaca,
Pembaca dilatih untuk menganalisis informasi dan berpikir kritis, yang sangat penting dalam pengambilan keputusan. Yang keempat, mengurangi stres. Membaca dapat menjadi cara efektif untuk mengurangi stres dan meningkatkan kesehatan mental, memberikan pelarian dari tekanan sehari-hari. Yang kelima, meningkatkan konsentrasi dan daya tingkat. Proses pembaca melatih otak untuk tetap fokus dan meningkatkan daya ingat, membantu individu mengingat informasi dengan lebih baik. Selanjutnya, aspek-aspek membaca. Membaca adalah proses yang melibatkan berbagai aspek keterampilan yang penting untuk memahami teks. Berikut adalah 8 aspek utama yang perlu diperhatikan dalam kegiatan membaca. Pertama, aspek sensori, kemampuan memahami simbol-simbol tertulis. 2. Aspek perseptual, kemampuan menginterpretasikan apa yang dilihat sebagai simbol. 3. Aspek lafal, intonasi, ketetapan, kelancaran, dan kejelasan suara. Aspek yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran membaca permulaan. 4. Memahami pengertian sederhana. Memahami pengertian sederhana, leksikal, gramatikal, retorikal. Yang kelima, memahami signifikan atau makna. Memahami signifikan atau makna, maksud dan tujuan pengarang, relevansi atau keadaan kebudayaan, dan reaksi pembaca. Yang keenam, evaluasi atau penilaian. Evaluasi atau penilaian atau isi bentuk. Yang ketujuh, kecepatan membaca yang refleksibel. Kecepatan membaca yang refleksibel yang mudah disesuaikan dengan keadaan. Yang kedelapan, pelafalan, tekanan, informasi, jeda, dan ekspresi. Aspek-aspek yang perlu diperhatikan ketika membaca puisi. Selanjutnya, tahap-tahap membaca. Ada 3 tahap-tahap membaca. Yang pertama, pra-membaca. Tahap ini dilakukan sebelum membaca untuk meningkatkan motivasi belajar dan mengaktifkan skemata membaca. Aktivitas yang termasuk tahap pra-membaca adalah menentukan tujuan membaca dan mendapatkan bacaan yang sesuai. Yang kedua, membaca. Tahap ini merupakan tahap utama dalam kegiatan membaca, yaitu memahami teks yang dibaca. Aktivitas yang termasuk tahap membaca adalah membaca dengan teliti, membuat analisis dan kesimpulan, menyimpan informasi, dan membuat catatan. Yang ketiga, pasca membaca. Tahap ini merupakan tahap setelah membaca. Selanjutnya kita masuk kepada tingkatan kemampuan memahami bacaan. Tingkatan kemampuan memahami bacaan dapat dibedakan menjadi beberapa jenis. Pertama, pemahaman literal. Tingkatan pemahaman paling dasar. Kedua, pemahaman inferensial. Tingkatan pemahaman setelah pemahaman literal. 3. Pemahaman evaluatif. Tingkatan pemahaman tertinggi. Keempat, pemahaman interpretatif. Salah satu jenis pemahaman dalam membaca. Yang kelima, pemahaman kritis. Salah satu jenis pemahaman dalam membaca. Yang ketujuh, pemahaman kreatif. Salah satu jenis pemahaman dalam membaca. Baik teman-teman, hanya itu pada video kali ini yang dapat saya sampaikan, jelaskan. Apabila ada kata yang salah, saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.